Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beca, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Ada satu kutipan yang menarik dari Soekarno yang hingga saat ini masih terkenal dan melegenda, yaitu beri aku 10 pemuda maka akan ku goncang dunia. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran anak muda dalam menentukan masa depan Indonesia. Kalau sekarang ini boleh disebut dengan Gen Z atau milenial, generasi Z, generasi milenial. Di pundaknya lah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Tetapi sayang, banyak tuduhan-tuduhan dalam tanda kutip yang mengatakan bahwa generasi milenial sekarang ini kurang peduli dengan politik, kurang peduli dengan sosial, kurang peduli dengan negara dan sebagainya. Tapi benarkah tuduhan itu bisa dipertanggungjawabkan? Malam hari ini saya kedatangan tamu dari jauh, mewakili anak muda, seorang anak muda yang sudah selesai studi S2-nya di UNJ Yogyakarta, dan dia datang dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Siapa dia? Selamat malam Mas Agung, selamat datang di channel Dapure Agus Beca. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas Agung. Ya, selama ini kan yang kita tahu, yang kita utik-utik itu hanya masalah di Jawa saja. Pergerakan politik di Jawa itu gimana, kemudian peta politiknya gimana, tapi kita tidak begitu tahu betul apa yang terjadi di luar Jawa, khususnya di Kabupaten Muna, Mas Agung ya. Mas Agung kan berasal dari Kabupaten Muna ya, benar sekali. sebuah kabupaten kecil begitu di daerah Sulawesi Tenggara ya. Nah, kita ingin tahu sebetulnya peta politik atau pergerakan politik dalam rangka menyongsong Pilpres ke depan itu, suasananya di sana itu seperti apa Mas, kalau boleh cerita? Sebenarnya sih kami orang-orang daerah itu nggak punya pakem yang tetap Begitu terhadap politik nasional. Biar bagaimanapun Pulau Jawa ini cukup mewarnai perpolitikan Indonesia. Jadi itu juga yang menjadi kiblat kami. Jadi kami hanya menonton baik media televisi maupun media sosial, kira-kira perkembangan politik sejauh mana. Dan kami juga masing-masing punya preferensi tersendiri terhadap calon-calon itu. Dan kita memilih sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman apa ya? Zaman yang kita alami masing-masing. Kalau bicara kita tentang anak muda, khususnya pemilih pemula sampai umur 40 tahun, kita juga akan melihat pemimpin-pemimpin yang bisa relate terhadap usia kami. Kemudian terhadap visi misinya ke depan. Karena biar bagaimanapun dunia ini berputar sangat cepat. Makanya dibutuhkan pemimpin-pemimpin juga yang cepat dalam menghadapi perubahan tersebut. Artinya bahwa pemimpin masa depan kita ini harus mampu menyelaraskan dengan tuntutan anak muda ya. Karena yang saya dapat informasi dari CSIS Mas Agung, bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu miliknya anak muda. Bayangkan saja, 60% dari pemilih 2024 besok ini adalah anak muda, milenial, generasi Z. Bahkan usia 17 sampai 24 tahun itu jumlahnya ada 44 juta. Sementara yang berusia 25 sampai 40 tahun ini ada 85 juta. Begitu besarnya. Nah, sementara pemilih di Indonesia sendiri hanya sekitar 206 juta 689.000 sekian ya. Nah, ini sehingga anak muda ini betul-betul diharapkan betul untuk memberi kontribusi yang nyata untuk
masa depan Indonesia ini. Nah, sementara kaum muda atau teman-teman milenial di Kabupaten Muna ini seperti apa, Mas? Tuntutannya seperti apa? Maunya itu seperti apa? Ya, sebenarnya kami sebagai orang-orang yang ada di daerah ingin agar pertumbuhan itu memang benar-benar sampai. Iya, merata begitu ya. Merata ke kampung kami. Dalam artian pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin masa depan itu memang benar-benar menyentuh pedesaan. Kita bisa lihat misalnya generasi baru sekarang itu jarang anak muda itu yang ingin jadi petani. Betul, iya. Jarang yang ingin jadi nelayan. Iya. Sebenarnya itu juga menjadi kendala untuk kita ke depan. Betul, iya. Ini sekarang kita melihat misalnya impor beras yang begitu masif. Iya. Bahkan impor bawang, bahan-bahan dasar itu disebabkan memang karena memang generasi muda udah tidak begitu tertarik lagi terhadap dunia-dunia seperti itu. Iya. Makanya harapan kami itu sebagai anak-anak muda, khususnya kami anak-anak dari timur itu, bagaimana kami itu juga terfasilitasi untuk bisa berkembang secara baik di daerah kami masing-masing. Apalagi food estate ini juga sedikit mengalami kegagalan ya, sehingga tidak begitu menarik kalangan milenial untuk bertani ya, di daerah ya. Nah, kira-kira harapan-harapan anak muda ini untuk pemimpin masa depan. Kalau kita lihat survei-survei yang ada di saat ini itu kan ini, Mas, ada 3 trisula ya, ada 3 kandidat yang unggul lah ya. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Nah, kalau menurut pandangan Mas Agung, dari ketiga calon atau ketiga kandidat ini kalau menurut pandangan anak muda itu seperti apa ini? Ya, saya melihat seperti ini, Pak. Kita lihat saja dari potret dunia kekinian. Biar bagaimanapun dunia itu makin plural, makin memberikan kesempatan kepada siapapun, agama apapun, kebudayaan apapun, suku apapun, itu bisa diterima dengan baik. Makanya di zaman kekinian itu sudah tidak zamannya lagi lah kalau kita masih mengunggulkan entitas satu dan menjatuhkan entitas lain. Betul, iya. Saya pikir karena memang tren dunia pun kayak gitu. Kita nggak bisa menghindari. Maksudnya pergaulan antar manusia pun udah kayak gitu. Bahkan kami pun orang-orang dari kampung itu bisa terhubung sama orang-orang yang ada di luar negeri sana. Jadi kalau ada yang masih menggunakan isu-isu tertentu, misalnya isu-isu primordial sempit, saya pikir itu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Betul. Dan yang kita butuhkan ke depan itu pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan jaminan itu secara real, bahwa memang Indonesia ini udah selesai perdebatannya tentang pluralisme itu. Karena biar bagaimanapun di Indonesia ini sejarah juga sudah mencatat bahwa semua umat beragama itu berjuang untuk NKRI ini. Betul. Oke, saya akan lebih sedikit menukik lagi, Mas. Dari ketiga kandidat ini, kalau menurut pandangan anak muda, siapa yang bisa lebih dekat gitu dari usianya dan sebagainya, itu mana yang lebih bisa diterima oleh teman-teman milenial, Mas? Khususnya di luar Jawa, lebih khusus lagi di Kabupaten Muna di Kendari, Sulawesi Tenggara ini, Mas. Iya, tentu kalau saya mau mewakili pemuda secara umum mungkin terlalu arogan ya saya. Mungkin saya anggap diri saya terlalu arogan. Tapi melalui diskusi singkat dari teman-teman, tentu mereka ingin pemimpin yang tidak begitu jauh dari generasinya. Misalnya kami di umuran 30, 35, 40. Mungkin ya kalau ada pemimpinnya 50 sekian atau 60 itu justru lebih bagus kita. Karena memang zamannya tidak begitu terlalu jauh. Betul. Jadi bisa dibilang ayah kita lah, orang tua kita. Jadi mereka bisa saling memahami. Dan saya pikir itu pentingnya ada generasi-generasi baru yang memimpin bangsa ini, kemudian dengan pemikiran-pemikiran plural yang sangat maju. Saya pikir itu. Sebenarnya kalau kita
melihat yang lebih tua rasanya tidak bisa untuk mengimbangi yang anak-anak muda ini ya. Iya, saya pikir orang-orang tua misalnya mereka sudah melewati fase yang begitu terlalu banyak. Yeah. Dan saya pikir itu juga tidak begitu baik untuk kami anak muda. Misalnya dengan pemikiran-pemikiran yang sudah begitu usang misalnya. Yeah. Pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sudah tidak relevan di zaman kami. Yeah. Dan itu kembali dipaksakan, saya pikir itu tidak begitu adil juga untuk kami. Iya, betul. Karena itu yang seperti sampaikan dari awal bahwa dunia ini bergerak begitu cepat. Iya. Dan dibutuhkan orang-orang memang yang bergerak cepat. Dibutuhkan orang-orang muda, pemimpin-pemimpin muda ya. Pemimpin muda yang bergerak cepat, yang bisa melakukan pekerjaan, misalnya sehari itu 10 pekerjaan dengan tempat yang berbeda. Dia mampu berpindah-pindah tempat. Dia mampu mengisi. Dia tidak hanya melihat mengkoordinir masalah itu dari kantornya, dari tempat duduknya. Betul. Yang kita butuhkan itu adalah pemimpin bagaimana yang bisa turun langsung kepada masyarakat, yang bisa bersentuhan, yang bisa memahami, kemudian yang bisa mengidentifikasi apa-apa yang menjadi persoalan dan kemudian memberikan solusi. Dan contoh yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi seperti itu ya. Iya. Hari ini pagi tadi di Kendari misalnya, nanti siang sudah ada di Jayapura, sore sudah ada di Jakarta dan sebagainya. Ini kan butuh fisik yang kuat, butuh semangat yang semangat anak muda ya kan. Sementara kalau kita punya pemimpin yang usianya sudah di atas 70 itu kok kayaknya itu kurang relevan ya. Ya itu agak sulit tuh. Mengingat Indonesia ini kan begitu luas. Betul. Sangat begitu luas. Bahkan kita dari ujung barat ke ujung timur aja ya Mas, dari Aceh sampai ke Papua itu aja. Kalau di Eropa mungkin sudah melewati berapa puluh negara ya kan. Sementara di tempat kita hanya satu negara saja ya. Ini kan dibutuhkan fisik yang kuat ya Mas. Iya. Saya begitu terkesan ketika Jokowi terpilih ketika itu tahun 2014 ketika 2014 periode pertama ya. Periode pertama. Jadi sehari setelah dia terpilih dia langsung ke Sulawesi Tenggara. Oh iya? Iya, dia langsung ke Kendari, setelah itu dia kemana? Pokoknya hari pertama setelah dia memilih itu dia ke Sulawesi. Makanya kami juga begitu terkesan dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Untung-untung dia mau datang dalam waktu periode kepemimpinan. Dan kami pun merasakan misalnya terbukanya akses-akses yang selama ini belum terbuka. Misalnya dulu penyeberangan feri antara Pulau Kendari ke Pulau Buton. Itu aksesnya itu sudah terbuka dan itu juga meringankan kami secara ekonomi. Dulu memang kita mesti, kalau misalnya kami dari kota Kendari, kalau kita mau ke kampung saya itu kita mesti nyebrang dulu 6 jam via kapal cepat. Sekarang lebih cepat ya. Nah, sekarang itu udah ada feri. Feri nyebrang itu cuma setengah jam. Setelah itu kita bisa naik kendaraan dan itu lebih mudah, lebih efektif. Dan jalan-jalan sudah halus ya. Iya. Itu yang paling penting. Maksudnya kebutuhan dasar lah. Kebutuhan dasar semacam jalan raya, jembatan, kemudian pelabuhan. Ketika itu sudah terpenuhi kan maka arus ekonomi pun akan lebih lancar. Betul, iya. Akan lebih lancar. Ya, kalau boleh sedikit ini Mas, mengulik lebih dalam lagi. Artinya dari 3 kandidat ini kan 2 ini yang milenial lah, taruh kata gitu ya. Kita kategorikan milenial. Sebut saja kan namanya Anies sama Ganjar. Nah, kalau geopolitik di Sulawesi Tenggara gimana nih Mas? Antara 2 figur ini kalau boleh dibandingkan. Saya juga mungkin tidak begitu bisa pastikan ya. Kira-kira siapa yang unggul antara kedua pihak itu. Tapi secara umum kami khususnya di daerah kami itu cukup plural dan cukup toleran. Betul. Makanya ketika ada calon-calon yang bisa mewakili perasaan-perasaan kami, maka hal yang sama pun akan kami lakukan itu di kotak suara. Makanya isu-isu pluralisme itu penting untuk kami, karena biar bagaimanapun kami itu sangat kaya Pak. Di kecamatan saya itu ada 6 desa. 6 desa itu punya entitas yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Itu bisa dibayangkan. Jadi
agak sulit kita bisa menerima misalnya hal-hal misalnya yang mematok bahwa entitas satu itu lebih unggul ketimbang entitas yang lain. Itu agak sulit kami terima karena memang kita terlahir dan sudah terbiasa hidup berdampingan misalnya dengan orang-orang yang berbeda. Di situ misalnya ada orang Selayar itu orang pendatang juga kan bisa disebut, kemudian ada orang Jawa, kemudian ada juga suku urban dari Sulawesi Tengah yang namanya orang Taluki, suku asli di situ. 2 kali periode Pak Jokowi boleh dikata sukses lah, baik pembangunan infrastrukturnya, revolusi mentalnya, walaupun mungkin belum 100% revolusi mental itu berhasil ya, tapi paling tidak ada kemauan keras dari Pak Jokowi untuk melakukan revolusi mental. Sementara di luar Jawa infrastruktur sudah mulai terbangun bagus, di Papua juga sudah infrastrukturnya bagus, bahkan di sana bisa diterapkan BBM 1 harga. Boleh diceritakan dong Mas, kalau apa ya cerita-cerita yang menarik dari masyarakat Kabupaten Muna tentang 2 periode Pak Jokowi ini seperti apa sebetulnya? Secara umum saya melihat itu terpotret ya dalam survei. Bahwasanya tingkat kepuasan masyarakat itu tinggi di era Jokowi ini. Betul, 70-80%. Dalam sejarah Indonesia itu ya. Dan ini juga salah satu sejarah bahwasanya hampir tidak ada presiden itu yang di ujung kepemimpinannya itu mendapat kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi. Dan itu bukan hanya survei itu justru itu beralasan. Dan memang banyak masyarakat memang yang begitu terdampak dengan kebijakan Jokowi. Misalnya aja bantuan sosial, bantuan kesehatan, itu sangat terasa di bawah. Dan bagi sebagian orang mungkin para pengkritik itu tidak populer, tapi bagi masyarakat awam yang punya pendapatan rendah itu sangat berarti. Itu sangat berarti, dan memang program-program itu perlu dilanjutkan. Sebenarnya sih masyarakat awam itu tidak begitu mikir mau pemimpinnya itu mau kayak gimana, mau ganteng, mau cakap atau seperti apa, mau kuat apa. Mereka inginkan itu bagaimana kebijakannya itu jelas, pro rakyat. Pro rakyat. Ada cerita-cerita menarik di masa Pak Jokowi ketika entah itu di periode pertama atau di periode kedua gitu, ada cerita-cerita menarik nggak di sana? Yang paling kelihatan itu infrastruktur jalan raya. Infrastruktur paling terasa untuk kami. Jadi ada beberapa kabupaten ketika itu 2014 belum tersentuh, ada sekitar 50 kilo itu yang tidak tersentuh aspal. Di era Jokowi itu diselesaikan. Bahkan di era-era sebelum era Jokowi itu orang bahkan tidur di jalan. Kalau misalnya musim hujan kan, orang bahkan tidur di jalan. Ketika era Jokowi itu boleh diselesaikan. Maksudnya hak-hak dasar yang diinginkan sama masyarakat itu terpenuhi. Oke, Mas Agung, dalam politik tidak ada yang tidak berpihak. Nah, sebagai anak muda tentu punya keberpihakan kepada calon pemimpin masa depan. Apa masukan dan komentar Mas Agung untuk Mas Ganjar Pranowo? Kebetulan saya juga menulis buku tentang Mas Ganjar Pranowo ini ya. Apa pesan-pesan untuk Mas Ganjar? Apa masukan-masukan untuk Mas Ganjar? Silakan Mas Agung. Oke. Buat Mas Ganjar, calon presiden kami, kita perlu, saya pikir saya perlu menyampaikan ini, bahwasanya kita perlu belajar terhadap fenomena-fenomena yang sudah terjadi di Indonesia. Ketika itu misalnya pertarungan di 2024 antara Mega dan SBY, bisa dibilang SBY itu adalah orang yang terzolimi.
orang yang underdog, tidak diunggulkan, tapi dia mampu, orang yang tidak begitu kelihatan di televisi, yang tidak dan dia mampu membalikkan keadaan. Kemudian di 2014 ketika pertarungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu sangat tenang dan itu mampu merebut voters. Karena biar bagaimanapun antropologis masyarakat Indonesia itu lebih senang melihat pemimpin yang tidak begitu over, terlalu berlebihan, apalagi nampak di kamera. Seperti itu. Dan itu sakti bahkan di periode keduanya Pak Jokowi bisa dibilang menang sebelum bertarung. Dia berpasangan dengan siapapun dia sudah menang, kan dia sudah mampu merebut masyarakat. Dia mampu mengekspresikan dirinya dengan benar sehingga itu mendapat simpati dari masyarakat. Maksudnya kepada Mas Ganjar, saya berharap untuk kembali ke belakang, menyusun ulang strategi untuk bagaimana melihat persoalan ini dengan lebih luas. Tentu dengan pertimbangan tadi, pertimbangan sejarah Pilpres 2004 sampai 2014 itu, kemudian juga antropologi masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun negara Indonesia itulah negara yang berkebudayaan, masih menghormati sopan santun, masih menghargai orang tua, masih menghargai ketenangan dalam mengambil sikap, masyarakat itu masih senang melihat pemimpin itu yang malu-malu ketimbang misalnya calon pemimpin yang memperlihatkan semua kemampuannya. Dan itulah tipikal antropologis masyarakat Indonesia. Dan bisa dibilang itu adalah pemilih terbesar di Indonesia. Karena di Indonesia itu masyarakat yang bisa dibilang itu masyarakat intelektual. Kalau misalnya patokannya itu orang yang kuliah, itu orang yang berkuliah itu cuma 7% dari masyarakat Indonesia. Jadi 93% itu adalah orang-orang yang tidak sampai di meja perkuliahan. Dan orang-orang yang 93% ini dengan porsi yang besar ini masih sangat memegang prinsip-prinsip itu. Sopan santun, tidak gerasak gerusuk, tenang, berbicara pelan tapi tertata. Masyarakat masih yang itu. Berbeda halnya misalnya masyarakat 7% tadi, kalau bisa dibilang masyarakat intelektual, mereka lagi tidak memandang itu. Mereka lebih melihat program, visi misi. Gitu. Oke, terima kasih Mas Agung.